Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajimas Wahyu Bagaskoro. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS, khususnya pada regresi logistik dalam penelitian saya. Saya mengangkat topik tentang bagaimana pengaruh gaya hidup dan juga persepsi konsumen terhadap berlangganan atau mensubscribe Spotify Premium pada mahasiswa. Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan versi SPSS 25. Pada tampilan awal, kita akan menemukan data view yang masih kosong seperti ini. Lalu kita masuk ke variable view. Karena saya menggunakan dua variabel bebas, jadi saya menulis dengan X1 dan X2 dan variabel terikatnya dengan Y. Di sini kita mengubah desimalnya menjadi 0, lalu mengubah measure dengan scale, dan nominal. Lalu kita masuk ke data view. Saya sudah mengumpulkan data dari teman-teman mahasiswa dengan hasil seperti berikut. Kita bisa langsung mengcopy data dari Excel ke SPSS. Setelah data dimasukkan, kita melakukan uji yang pertama, yaitu uji korelasi dengan mengklik Analyze, lalu pilih Correlate dan Bivariate. Di sini kita memasukkan variabel bebas, yaitu X1 dan X2. Kita mencentang di bagian Spearman dan Person, lalu klik OK. Di sini bisa dilihat bahwa pada Pearson, keterkaitan antara X1 dan X2 adalah sebanyak 0,171. Sedangkan pada Spearmans, antara X1 dan X2 adalah sebanyak 0,153. Hal ini bisa disimpulkan bahwa keterkaitan antara kedua variabel ini tergolong rendah karena di bawah 0,6. Jadi bisa dikatakan bahwa variabel ini bisa digunakan untuk model penelitian ini. Selanjutnya kita melakukan analisis yang kedua, yaitu dengan regression dan binary logistik. Di sini kita memasukkan variabel dependent dan variabel independent atau variabel bebasnya. Nah, lalu kita klik ke option, kita centang di keempat kotak ini, kita klik continue, lalu kita klik OK. Di sini kita akan langsung melihat case processing summary. Hal ini digunakan untuk apakah data yang kita olah semuanya sudah masuk ke sistem untuk diolah. Jika ada suatu data yang dibilang cacat, maka dia akan muncul di missing case. Sedangkan dari 40 data yang saya kumpulkan, tidak ada missing case, sehingga persentase included in analysis-nya 100%. Lalu selanjutnya kita ke blok 1, kita ke classification table. Di sini kita bisa melihat bahwa model yang kita gunakan ini bisa memprediksi terhadap subscribe atau variabel terikat pada penelitian tersebut. Di sini menunjukkan bahwa model yang saya gunakan untuk memprediksi seseorang atau mahasiswa tidak melakukan subscribe sebesar 57,1%, sedangkan untuk melakukan subscribe sebanyak 88,5%. Hal ini menunjukkan bahwa model yang saya gunakan ini masih kurang akurat karena belum bisa memprediksi baik itu subscribe ataupun tidak mensubscribe sebanyak 100%. Lalu di bawahnya kita melihat adanya variabel in the equation. Pada kolom B, kita bisa melihat bahwa X1 dan X2 ini berada di atas 0 atau terbilang positif, yaitu 1,2 dan 1,7. Hal ini menunjukkan bahwa antara X1 dan X2 ini sama-sama mempengaruhi terhadap pembelian atau berlangganan mahasiswa pada Spotify Premium. Lalu kita melihat pada tabel SIG
ditunjukkan bahwa X1 sebesar 0,039 dan X2 sebesar 0,013. Hal ini diartikan bahwa kedua variabel bebas ini terbilang cukup signifikan mempengaruhi variabel terikatnya, yaitu sebesar 96,1% pada X1 dan sebesar 98,7% pada X2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini tidak saling berkorelasi, namun saling mempengaruhi secara signifikan terhadap berlangganan akun Spotify Premium pada mahasiswa. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.